Hello, what's up Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Chevrolet Trax LTZ Turbo tahun 2016. Dan mobil ini merupakan salah satu SUV paling value for money dan paling worth it yang kalian bisa temukan di pasar mobil bekas Indonesia saat ini. Gimana enggak, mobil ini sendiri dengan kualitas build ala-ala Amerika, performa yang paling racing di kelasnya, dan rasa naik yang cukup premium, bisa kalian tebus di bawah 200 juta rupiah. Yang artinya udah seharga LCGC. Penasaran? Namun, apakah mobil ini masih layak ditebus mengingat ATPM-nya sudah minggat dari Indonesia? Karena itu yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, untuk Junkies, sebelum kita bahas Chevrolet Trax, kami ada pengumuman penting buat kalian yang pengen pasang kaca film nih. Masterpiece Window Film, salah satu kaca film dengan tolak panas terbaik up to 99% yang kami juga udah pakai di Renault Captur kami, lagi ada promo khusus PPKM, diskon 50% loh. Masterpiece sendiri tersedia berbagai tipe dari yang gelap buat yang pengen privacy hingga yang clear bagi yang suka pamer interior. Dan yang pastinya dilengkapi dengan garansi resmi 7 tahun. So, spesial buat Auto Junkies, Masterpiece Window Film lagi ada diskon PPKM 50% alias promo pasang kaca film Masterpiece 50%. Jadi 1,9 jutaan aja untuk tipe Aizuki dan Black Shinju, 2,9 jutaan untuk tipe Renzumin, dan 2,3 jutaan untuk kombinasi keduanya. Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin via WhatsApp pada saat pemesanan di nomor 0821 1297 0617, atau bisa juga via DM Instagram @masterpiece_windowfilm ya guys. Info lebih lanjut bisa kunjungi website officialnya di www.masterpiece-windowfilm.com. Oke, kita akan kupas Trax ini secara detail mulai dari rasa berkendaranya. Jadi apa benar kalau SUV kompak Amerika ini paling racing di kelasnya? Kayak apa rasanya? Yuk test drive dulu, let's go! Nah, untuk Junkies, Chevy Trax 2016. Iya, menurut kita ini merupakan salah satu SUV atau bahkan salah satu mobil paling value for money yang kalian bisa temukan di pasar mobil second Indonesia saat ini. Gimana enggak, kalian bisa mendapat sebuah SUV gagah dengan build quality yang terasa lumayan premium dan ride quality yang premium juga, dengan harga setara dengan LCGC. Iya, ini secondnya udah di bawah 200 juta. Sekarang kita bahas dulu driving impressionnya mulai dari 3 hal yang kita suka. Nah, yang pertama adalah performanya. Iya, mobil ini adalah yang paling racing di kelasnya. Gimana enggak, mesinnya sendiri 1400 cc turbo bertenaga 140 PS dan torsi 200 Nm. Iya, 200, gede banget ya. Dan ini bisa melesat 0-100 dalam 9,6 detik. Yang artinya itu lebih kenceng dibandingkan rivalnya Kia Seltos yang mesinnya sama-sama turbo, atau bahkan mobil dengan noceng cc kayak Outlander Sport, Kona, CX-3 2000 gitu ya. Ini masih lebih kencang. Yang kedua adalah ride quality. Kalian berkendara dengan mobil ini itu sensasinya berbeda dengan naik mobil Jepang ataupun Eropa. Ini bener kental nuansa karakter Amerika gitu ya. Terasa antep. Kalau kalian pacu dengan kecepatan tinggi tuh sama sekali nggak ada gejala melayang. Jadi bener-bener mantep gitu ya. Rasanya tuh napak banget. Jadi bikin pede kalau kita nyetir keluar kota dan semacamnya. Kemudian steeringnya sendiri, karena dia masih HPS, ini rasanya tuh natural dan mekanikal. Nggak kayak kebanyakan EPS yang overly assisted. Ini setirnya tuh enak. Weightnya tuh pas dan beratnya tuh natural. Kemudian yang ketiga adalah comfort. Iya, tentunya seperti yang gue bilang, kenyamanan mobil ini cukup kedap. Suara jalan, suara angin, segala macem, dia terasa cukup teredam dengan baik. Bantingannya pun, walaupun dia lebih ke arah stiff, tapi dia stiffnya tuh yang assuring gitu. Bukan stiff yang gerabak-gerubuk, tapi stiff yang tetap ngayun dan terasa tetap nyaman. Luar biasa. Untuk harganya, susah menemukan mobil yang bisa menawarkan kenyamanan dan performa seperti ini. Tapi gimana soal sisi negatif ya, karena nggak ada mobil yang sempurna kan. Nah, sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impressionnya. Yang pertama-tama adalah
soal agility. Iya, kalau kalian biasa naik mobil Jepang yang gesit gitu ya, kayak contohnya HR-V CX-3 kan kayak zoom kayak gesit gitu kan. Mobil ini tidak seperti itu. Berasa kayak mobil yang lebih berat dari kompetitornya dan berasa lebih besar gitu ya. Kayak walaupun bodinya justru lebih kecil dari beberapa kompetitor, tapi dia terasa lebih besar karena dia terasa berat gitu. Lagi-lagi karakter mobil Amerika. Kemudian yang kedua adalah soal manual shifting dari transmissionnya. Dia ada manual shifting, tapi manual shifting itu aneh. Jadi biasa kan manual shifting itu antara di persneling yang didorong maju mundur atau di pedal shift gitu kan. Ini manual shiftingnya ada di persneling dan pakai jempol, jadi kayak plus minus gitu, kayak main game gitu ya. Agak nggak natural dan memang agak aneh. Dan yang terakhir adalah soal konsumsi BBM-nya. Iya, gue sendiri berhasil mencatat 1:10. Jadi memang itu angka yang nggak bisa dibilang irit untuk kelas seperti ini gitu ya. Jadi teman-temannya misalnya kayak HR-V gitu-gitu segala macam, itu masih menawarkan konsumsi BBM yang lebih irit. Untungnya konsumsi itu dibayar dengan performa yang tetap bikin kita happy gitu. Jadi 110 tapi dia paling kencang di kelasnya ya oke lah, nggak masalah menurut gua. Lagi pula 110 itu masih jauh lebih irit dibanding kayak mobil-mobil turbo kayak Almas gitu-gitu ya. Ini masih jauh lebih irit seperti itu. Jadi secara overall gue tetap setuju dengan opini gue di awal kalau mobil ini merupakan salah satu mobil paling value for money yang kalian bisa cari di pasar mobil second saat ini. Rasa ride quality premium, performanya luar biasa, dan secara overall kalau kalian mencari, nggak usah SUV deh, kalau kalian mencari mobil, apalagi parasnya SUV gitu kan, gagah gitu, jadi itu poin plus juga gitu, yang bisa kalian setir untuk daily dengan aman, dengan nyaman, dan tentunya dengan performa yang cukup oke di kelasnya, sangat oke di kelasnya gitu kan. Si Trax ini memang sebuah value for money yang susah untuk dikalahkan. Memang sayang sekarang brandnya sudah almarhum di Indonesia gitu ya. Tapi kan Ford sekarang udah balik. Jadi mungkin aja nanti kedepannya Chevy akan balik ke Indonesia juga, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi untuk sekarang, kalau kita tutup mata dengan brandnya dan hanya melihat kualitas mobilnya, si Trax ini super jempol. Eksteriornya tampil gemuk dan gagah khas dengan aura klasik SUV dari Amerika yang dibuat sedikit lebih kompak sehingga tampangnya kecil tapi macho. Nah, Autojokis, Chevrolet Trax tahun 2016. Seperti yang tadi kita bilang pas di driving impression, mobil ini tuh masih sangat impresif dan menjadi salah satu mobil paling worth it yang ada di pasar mobil bekas di Indonesia saat ini. Namun unit yang ini itu punya auto high. Iya, kalau kalian pengen cek stok-stok mobil berkualitas, kalian bisa cek auto high yang Instagramnya ada di sebelah sini. Karena mobil besutan auto high itu semua pasti koleksi yang memang terpilih dan bagus banget. Makanya auto high sendiri melepas dengan mobil ini di harga 170 jutaan rupiah dengan kondisi yang masih enak banget gitu ya. Wow. Tapi gimana soal eksteriornya? Nah, sekarang kita bahas mulai dari belakang dulu seperti biasa. Antena masih melongpol kayak gitu. Ini pun spoiler udah integrated, ada third brake stop lamp di sini, ada defogger, ada aksen chrome di bagian belakang sini yang nggak terlalu banyak karena chrome itu cuma satu garis di sini, nge-highlight bikin belakangnya kelihatan lebih lebar. American style-nya masih ada. Badge Chevrolet Trax Turbo. Iya, karena lagi-lagi ini merupakan salah satu mobil di Indonesia yang memulai turbo hype. Iya, dulu pas gua pakai Aveo atau Sonic gitu ya, gua ngelihat pas Trax mau masuk, nggak mungkin, pasti mesin Aveo doang nih ditaruh bodi SUV gitu kan. Ternyata varian turbonya yang masuk ke sini. Jadi Chevrolet Indonesia cukup revolusioner pada masanya. Bumper sendiri karena dia kan SUV crossover gitu, cladding hitam melet sampai bagian atas ini yang menjadi protektor yang sangat-sangat ekstensif. Parking sensor udah ada 4, termasuk ada kamera mundur di bagian sana yang ada menariknya, ntar kita jelasin kenapa di bagian interestingnya. Walaupun scuff plate silver ini juga ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa juga. Taillights ini juga untuk varian pre-facelift masih lumayan oldies gitu ya, jadi masih full bohlam semua. Jadi dia ada 2 tir di bagian atas ini untuk lampu senja dan lampu rem. Lampu mundurnya offset sebelah karena di bagian kanan sini dia ada rear fog lamp. Stance favorit gue dari Chevrolet Trax ini kelihatan jelas dari bagian sampingnya. Iya, kenapa? Karena dia menggunakan ban dan pelek yang proporsinya tuh pas banget sama bodinya. Jadi nggak kayak rival-rival yang kesannya kedodoran. Ini tuh stance-nya cakep. Nice. Dia udah ada roof rail dan ini pun besi, chrome belt line sebagai pemanis bagian sampingnya. Door handle, grip type juga ada hiasan chrome tapi nggak full chrome yang norak. Dia tetap ada body color di sini jadi terasa cukup apik. Walaupun di sini memang belum ada keyless entry,
keluar masuk tetap masih harus pencet kuncinya ya. Tentunya klading-klading hitam terus menghiasi bagian samping supaya kesannya tuh maco kayak SUV, walaupun di sini memang agak polos, dia nggak ada aksen apa-apa lagi. Spion ini sendiri juga modelnya pedestal, jadi bukan yang di pilar sini, tapi dia di bodi dan ditarik agak ke belakang supaya blind spot di sini minimal. Termasuk ada kaca juga di bagian sini yang ngebantu ngelihat blind spot ke depan. Electric adjustment, ada lampu sein di sini, dan di sini pun aslinya memang belum electric retract untuk generasi yang ini ya. Namun untungnya unit dari Auto High ini cukup istimewa karena dia sudah dilengkapi dengan electric retract. Iya, dan ini auto retract, kalau dikunci dia otomatis melipat. Jadi lebih istimewa dari yang standar. Oh, I like that. Ini sendiri pas pertama kali keluar, dia peleknya paling gede di kelasnya. Iya, ring 18 inci. Di momen-momen dimana kayak HR-V ring 17, Seltos ring 17, Kona ring 17. Oke, sekarang udah ada CX-3 dengan ring 18 juga. Tapi ini yang mengawali semuanya. Single tone, dan dia palang 5 tebel-tebel monoblok kayak gini. Desainnya tuh American banget, kesannya tuh bener-bener gagah dan buff gitu ya. Pakai Michelin Primacy 4 dengan ukuran 225/55 R18. Penuh, padat, kayak bener-bener gap fendernya pun cuma 3 jari. Jadi mobil itu terasa chunky dan terasa plat roda udah cakram, teknologi kayak ABS, EBD, traction control udah lengkap semua. Bahkan udah ada hill descent control, jadi udah oke banget. Dan di depan sini, tampang dari Chevrolet Trax memang masih terkesan agak retro American look gitu ya. Kalau kita lihat ini tuh mirip kayak baby Captiva yang pre-facelift gitu. Kayak Captiva yang pre-facelift, tapi dibikin versi chibi. Gemuk, padat gitu ya. Makanya di komunitasnya ID Trax yang ada di sebelah sini, itu ngejulukin mobil ini sebagai panda. Iya, karena ya memang proporsinya itu kayak gemuk tapi berotot gitu. Grill depan mengadopsi desain dual port yang memang bahasa desain Chevy pada eranya. Klading-klading hitam masih lanjut ke depan, dan ada ala-ala scuff plate di sini yang ntar kita jelasin kenapa ini annoying. Kalau ngomong perlampuan, emang ini masih lagi-lagi cukup old school. Dia udah ada DRL ya secara bawaan, tapi DRL itu bukan LED. Jadi DRL itu di sini, ini nyala DRL sekarang nih kayak gini. DRL bohlam ini tuh kayak CX-5 yang awal-awal gitu ya. Jadi ya terkesan agak jadul. Tapi untuk yang satu ini, memang previous owner-nya udah ganti ini jadi HID, makanya lampunya udah putih. Sisanya ini masih full bohlam semua. Fog lampnya juga sama, dia masih halogen bawahnya, tapi ini udah diganti dengan HID supaya terlihat sedikit lebih modern. Namun secara overall, tampang dari Chevy Trax ini oke lah. Dia bukan yang paling striking atau yang paling ganteng di kelasnya, tapi lagi-lagi kayak yang gue bilang, dia tuh ketolong proporsinya. Chunky, berotot, dan ya kayak panda gitu. Interiornya bergaya futuristik dengan desain khas Chevrolet dual cockpit pada masanya, dan berkat instrumen cluster terinspirasi dari motor serta Chevy MyLink membuatnya lumayan high-tech juga. Nah, otomatis pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya terasa memang seperti mobil Amerika gitu ya, berat gitu. Walaupun ini CBU Korea. Dan di bawah sini udah dapat silver plate aluminium yang bertuliskan Chevrolet. Kuncinya seperti ini. Nah, dia memang belum keyless, dia masih bentuk flip key seperti ini. Jadi baliknya itu ada tombol lock unlock, udah langsung colok di sini, dan dia udah tip start gitu kayak Yaris Bapau gitu. Jadi kalau kalian pengen start, tinggal disenggol aja. Yuk kita dengar suara mesin turbo 1400 cc kayak apa? Startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu, inilah salah satu daya tarik utama dari Chevy Trax karena mesinnya paling racing di kelasnya. 1400 cc inline 4 Ecotec turbocharged, tenaganya 140 PS dengan torsi 200 Nm, yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 9,6 detik, yang artinya itu paling kencang di kelasnya, bahkan jika dibandingkan dengan mobil 2000 cc sekalipun. Konsumsi BBM, kami averaging bisa dapat 1/10 yang memang nggak tergolong irit, tapi untuk performa yang segini, udah lebih dari sepadan banget. So, secara overall, mesinnya sangat fun. Oke, lanjut ngebahas mengenai interiornya. Di sini sendiri secara desain, dia terlihat cukup futuristik gitu ya, karena Chevrolet pada masa-masa ini itu menyebut interior sebagai dual cockpit. Turbine air vent ada di sini. Praktikalitas interior itu juara banget karena tempat penyimpanan di interior ini itu banyak banget gitu ya. Jadi pertama-tama glove box memang belum sofa vening tapi udah lumayan besar. Ada glove box lagi di atas sini, jadi dia dual compartment
yang ada input untuk USB dalam sini, jadi terasa rapi. Open storage di sini, open storage di sini, ada kompartemen lagi di atas dashboard buat nyimpen beberapa hal lagi. Dan bahkan di door trim itu ada 2 lapis kompartemen. Jadi ada kompartemen di atas buat kalian nyimpen kayak handphone atau apa-apa gitu, serta di bawah ada bottle holder dan ada tempat buat nyimpen beberapa hal di belakangnya lagi. Ini sendiri juga sudah menggunakan sistem infotainment yang in-house dari Chevy. Mereka sebutnya MyLink dan ini udah oke banget menurut gua. Touchscreen-nya sangat responsif dengan grafik yang sangat-sangat tajam. Dan di sini di menu utamanya itu pilihannya ada audio, picture and movie, telepon, smartphone link, dan setting. Source-nya bisa pilih di sini ada AM, FM, USB, AUX, Bluetooth teleponi, bisa connect smartphone juga. Di bagian bawah sini kan ada cengkokan nih. Jadi ini kalau malam itu berpendar biru dan bikin interiornya terasa sedikit lebih premium. Sisanya kayak touch button di sini yang lagi-lagi terasa cukup responsif, jadi nggak ada delaynya. Nice. AC sendiri dia memang masih belum automatic climate control, masih model puter-puter kayak gini, tapi ya at least udah lumayan premium karena ini bahannya tuh kayak karet gitu, kalau dipegang dia terasa cukup apik. Dia udah ada heater, iya, ini yang bikin dia superior dibanding teman-temannya, sekaligus arah semburan pun udah lengkap, termasuk ada defogger juga. Dan di atas ini ada hazard yang berkedip seperti mobil-mobil Eropa dan Amerika. Dan di atas ini kanan kirinya ada passenger airbag warning dan tentunya untuk matiin traction control. Dan di sini sendiri yang lucunya, biasanya kan kalau di mobil kalau pengen matiin traction control tuh kayak harus ditahan, ada yang harus masuk menu, tahan gas, nunggu bulan purnama, ada apalah gitu, ribet. Di mobil ini untuk matiin traction control cukup ditekan toel sekali dan no hassle, bagus, ini kita suka, nice. Very nice. Di bawah sini juga ada fitur yang cukup langka di kelas ini, yaitu ada Hill Descent Control. Iya, kalian bisa aktifkan dengan tombol besar di bawah sini. Kalian tinggal klik, nyala di speedo. Jadi kalau turun-turunan ini jauh lebih aman. 12 volt socket ada di sini, open storage, dan aksen-aksen silver pun terus ke bagian bawah sini. Persneling, dia modelnya kayak shifter yang lurus kayak gini, dan dia pun terasa chunky gitu ya, nggak kerasa cheap sama sekali. Walaupun memang di sini kayak yang gue bilang, untuk bagian manual shiftingnya kayak yang tadi di driving agak tidak natural. Oke. Ada 3 buah cup holder di sini dan ada parking brake yang masih hydraulic. Joknya juga terasa cukup oke di kelasnya karena dia kombinasi antara fabric di tengah dengan kukulitan di bagian samping. Ini juga lucu karena stitching dari joknya itu warna ice blue. Ice blue ini adalah signature warna lighting di interior Chevy. Jadi ini warna ice blue. Semua kalau malam tuh ini semua tuh nyalanya ice blue, jadi matching gitu ya. Pengaturan jok sendiri memang masih manual, tapi dia udah ada sliding, ada reclining, dan ada seat height adjuster model pompa. Jadi udah sangat lengkap banget. Pengaturan setirnya pun masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Jadi terasa sangat-sangat ekstensif. Di kiri ada untuk cruise control, ya mobil ini udah ada cruise. Dan di kanan ada Bluetooth teleponi dan audio controlnya. Untuk klaksonnya suaranya kayak gini. Wih, premium banget. Itu kita suka. MID sendiri, kalau kalian yang pernah naik Chevrolet Spin atau Aveo pasti cukup familiar karena ini speedometernya tuh sama persis. Di sini sendiri menunya diatur dari sini dan kalian bisa cycle. Di sini ada kayak time elapse, ada average miles per gallon, ada average miles, ada sisa range. Kalian bisa pilih ini mau MPH ataupun KPH, tergantung preferensi kalian. Gua set MPH biar terasa kayak lagi di luar negeri aja gitu. Baca. Di bagian kanan ada untuk pengaturan lampu, jadi ada illumination untuk interior, ada manual leveling untuk headlamp depan, dan ada pengaturan headlights yang tentunya sudah auto. Dan headlights ini pun udah ada fog lamp depan dan belakang, jadi udah oke banget. Door trim, seperti yang gue bilang, dia penyimpanan ekstensif banget dari atas ke bawah. Power window, auto up and down untuk bagian driver doang, ada central locking di bagian sini, dan pengaturan kaca spion pun di sini udah lengkap, termasuk electric retract. Walaupun memang secara standar untuk yang pre-facelift ini dia belum ada electric retract gitu ya. Jadi ini pasangan unit auto high lebih istimewa. Now that's more like it, Mr. Wayne. Spion di sini sudah elektrochromatic, jadi udah auto dimming. Lampu-lampu interior memang masih kuning tapi normal pada zamannya. Dan di sini pun untuk bagian sun visor kanan dan kiri udah dilengkapi mirror dan udah ada lampunya semua, dan lampunya bahkan 2. Kalau kalian pengen ngaca dari kanan dan kiri itu glowing banget gitu ya, karena lightingnya cocok untuk kalian bikin vlog kayak gitu. Dan di sini ada controls untuk tentunya sunroof. Iya, walaupun belum panoramik tapi at least sudah ada sunroof, udah cukup oke. Bisa di slide seperti ini gitu ya. Jadi jatuhnya sebenarnya moonroof bukan sunroof. Dan ini pun ada yang menarik gitu. Ntar kita jelasin kenapanya, tapi udah cukup oke.
Masuk ke baris kedua, kalian disambut oleh pintu yang sama beratnya sama bagian depan, jadi terasa cukup berkualitas walaupun di sini nggak ada seal plate-nya. Jadi seal plate-nya pilih kasih. Ini jok udah di set posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kurang lebih 8 jari. Ya cukup oke lah di kelasnya, walaupun dia bukan yang terlega, tapi ini masih ada ruangan yang lebih dari cukup. Karena dia tuh nggak yang sloping roofline, jadi headroom juga masih terasa lumayan oke. Walaupun dia ada moonroof, tapi ke belakang sini dia agak nyowak ke atas. Jadi aman lah, headroomnya masih nyisa kurang lebih sekitar 3 jarian. Kalau kalian pengen bawa 3 orang di belakang, hump di bagian tengah ini nggak terlalu tinggi, dia cetek banget. Jadi kaki kalian masih bisa menapak ke tengah sini dengan sangat nyaman. Karena ini juga ada headrest untuk penumpang tengahnya yang adjustable juga. Dan juga udah ada Isofix tethering point untuk kalian taruh child seat kalian di bagian belakang sini. Dan di sini kalau kalian hanya bawa 2 orang, bisa turunin armrest di tengah yang terasa cukup empuk dan cukup lebar. Termasuk ada 2 buah cup holder di bagian tengahnya untuk taruh minuman. Penyimpanan di belakang sini pertama-tama ada seat back pocket 2 buah di masing-masing jok. Ada cup holder 1 untuk penumpang belakang. Jadi cup holder belakang sini dapat 3, ada 1, 2, dan 3 di bagian armrest. Dan door trim sama seperti depan, penyimpanannya juga sangat ekstensif. Jadi dari atas itu kayak ada 2 lapis gitu ya. Di atas buat kalian taruh handphone atau barang-barang kecil, dan di bawah masih ada bottle holder. Termasuk di bagian belakang sini ada fitur unik di tengah sini yang nanti kita akan jelasin di bagian interestingnya. Oke, masuk ke bagian bagasi. Memang harus diakui untuk Trax, bagasi bukanlah strong point dia. Karena berkat bodinya yang rada bantet begini, bagasinya nggak terlalu gede. Dan bukanya pun kadang-kadang suka bikin salah. Orang otomatis akan begini, ternyata openernya ada di bagian bawah sini. Tapi at least udah elektrik, ya udah oke lah. Kalau kalian bicara soal ruangan, pengen masukin contohnya koper medium 3 gitu masih masuk. Koper large 1,5 itu masih masuk gitu ya. Carpeting dengan embossed Trax yang bikin bagasinya lebih mewah dibandingkan dengan teman-teman yang sekelasnya. Ini sendiri masih bisa dibuka, dan ini pun bukannya sistem yang melipat seperti ini. Dan di bawah sini, selain ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan ban serep yang masih space saver, juga ada beberapa kompartemen kalian bisa nyimpen barang-barang di bagian pinggirannya. Jadi ini cukup menarik gitu ya buat taruh barang-barang kecil lagi. Masih ada open storage di bagian samping sini untuk taruh barang-barang lainnya. Ada hook di sini. Kalau butuh ruangan lebih besar, ini memang bisa ditambal ke depan. Ini menyediakan ruangan yang sangat lega sampai ke baris kedua untuk kalian taruh barang-barang bawaan kalian. Dan untungnya lagi, di sini tuh completely flat floor. Jadi kalau kalian pengen narik ke sini, ini nggak ada load lip, langsung bisa ditarik dengan sangat mudah dan enak. Dan juga cladding ini, berhubung dia melet ke atas ini, juga berfungsi sebagai bumper protector supaya kalau kalian narik barang, nggak kena cat yang melapisi bagian bodi. Walaupun ya gagah, kencang, dan sangat value for money, namun karena yang facelift lebih ganteng, pasti ini ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Chevy Trax pre-facelift. Mungkin kalian bertanya, kenapa gua tadi nggak ngeperagain pas gua pengen nge-fold jok ini untuk memberikan cargo space lebih besar gitu ya. Karena ada hal annoying di sini. Kalau kalian pengen ngelipet jok ini ke bagian depan sini, itu 2 langkah. Pertama-tama bagian bawahnya ini, itu harus dilipat ke depan. Jadi ini ada strap di bagian depan sebelah sini, kalian tarik, ini harus dikedepanin dulu kayak begini, baru deh ini bisa diturunin ke depan untuk menjadi rata lantai. Di bawah ini kan ada kayak aksen silver scuff plate yang biasa di SUV gitu kan, yang buat jadi under protector. Tapi kalau dilihat, ini tuh tipis, dan di bagian bawah sini bahkan ada karet lagi. Jadi ini protects nothing. Jadi ini untuk buat styling doang, dan ini adalah fake scuff plate. Dan ini nggak hanya di depan, di belakang pun demikian. Jadi dia cuman kayak styling, dan dia tipis, dan dia protects nothing. Sistem auto headlamp dari si Trax ini itu terlalu sensitif gitu. Sensitif banget gitu ya. Ini masih terang, kalian bisa lihat. Sekarang gue nyalain, pasti auto headlamp udah nyala. Ini masih terang ya. Tada. Jadi memang sistemnya ini terlalu sensitif. Akhirnya kita jadi sering matiin sendiri. Namun tentu saja kami nggak akan menobatkan ini sebagai SUV paling value for money tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Chevy Trax pre-facelift. Mobil pada umumnya dengan sunroof seperti ini, kalau kalian buka covernya, oke, covernya segini, pas sunroofnya buka, covernya tetap segini gitu kan. Tapi untuk si Trax ini, dia bisa bener-bener mendelep. Iya, jadi kalau kita buka, cover yang ini akan terbawa sampai mendelep masuk ke sini. Jadi ini tuh rata, alhasil bikin sunroof yang ukurannya nggak terlalu gede bisa maksimal kebukanya gitu ya. Ini
cukup menarik, gak kayak kebanyakan mobil yang kamera mundurnya itu agak offset ke kiri atau ke kanan, jadi image itu agak distort. Untuk si Trax ini, dia kamera mundurnya tuh dead center, tepat pas di bagian tengah sini. Makanya untuk bagian pembuka bagasinya kan dipindah ke bawah gitu ya, karena kameranya dead center. Jadi image-nya pun benar-benar pas, kalian lihatnya tuh nggak distorsi. Termasuk di fitur kamera juga ada yang cukup menarik. Jadi dia tuh ada obstacle detection warning. Kalau kalian mundur, misalnya kayak ada obstacle mulai mendekat, itu kayak ada segitiga warning gitu, dan itu ngikutin obstacle ya. Jadi kayak dari jauh kayak dia bisa detect deket. Sebelum adanya Pajero Sport facelift atau Outlander PHEV yang bilang bisa jadi genset dan lain-lain gitu ya, Chevrolet Trax ini merupakan salah satu mobil pertama di Indonesia non premium yang menawarkan power outlet ala rumahan. Di bagian belakang sini nih ya, ada AC charger. Kalau dibuka, dia modelnya tuh kayak power outlet rumah. Jadi kalau kita colok di sini, ini bisa tuh nyala kan, hijau, artinya ini udah bisa dipakai untuk nge-charge handphone. Nah, charging. See? Yaks. Oke. Suara chime-nya juga premium banget ya. Gue demen banget gitu, berkelas. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Chevrolet Trax LTZ tahun 2016 alias model pre-facelift. Sesuai yang kita bilang dari awal tadi, ini mobil merupakan bukan hanya salah satu SUV paling value for money, tapi mobil paling value for money yang kalian bisa dapat di bawah 200 juta rupiah dengan ride quality yang terasa cukup premium di kelasnya. Performanya juga salah satu yang terbaik, kalau bukan yang terbaik di kelasnya gitu ya. Jadi Trax ini masih sangat layak banget untuk kalian pertimbangkan. Untuk unit yang satu ini kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Auto High. Iya, karena unit dari Auto High itu selalu dalam kondisi yang terpilih, sehat, dan tentunya sangat pristine banget. Ini sendiri dilepas oleh Auto High di harga 170 jutaan rupiah, namun dengan kondisi yang masih sangat oke banget. Kalau kalian tertarik, check out Auto High yang Instagramnya ada di sebelah sini. Dan Auto High juga punya YouTube channel yang kalian bisa cek di bagian bawah sini gitu. Check out Auto High sebelum mobil ini laku diambil orang gitu ya. Really nice. Nah tentunya. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie? Kepoin juga ke sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_aja sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan berita-berita otomotif, jokes otomotif harian, dan tentunya kalian bisa lihat sneak peek dari upcoming video dan review seperti yang satu ini gitu. So thank you banget udah nonton videonya. Sekian aja untuk si Trax yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.